Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah ini terkait dengan kegiatan proyek berbasis proyek yang saya adakan dengan komunitas belajar. Nah, jadi di sini saya membuat sebuah turnamen yang mana nanti ada mapel lain yang ikut andil di dalam itu. Jadi kita sama-sama untuk mengambil nilai di akhir sebuah pembelajaran. Yang mana di sini nanti saya bakalan membuat sebuah turnamen bola voli yang mana nanti targetnya itu bakalan untuk siswa kelas 7, karena tujuan saya membuat ini adalah supaya kita bisa menaikkan nama sekolah kita di non akademik selain futsal. Nah, lalu untuk latar belakangnya di sini kegiatan ini dilandasi dengan keinginan untuk menambahkan prestasi non akademik. Jadi sudah jelas yang saya ingin sampaikan, dan juga khususnya untuk menambah soft skill dari peserta didik. Lalu proyek ini adalah pencarian bibit untuk penerus pada cabang olahraga bola voli untuk bersaing di event antar kota Pontianak. Penggunaan aset ini menunjang kegiatan adalah manusia, fisik, lingkungan, dan sekitarnya. Kesenjangan yang akan dihadapi adalah sikap peserta didik yang antipati untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Lalu kita lanjut. Tujuannya adalah di sini untuk membangun jiwa keorganisasian. Yang kedua, membangun jiwa sportivitas dari peserta didik dalam berolahraga. Lalu yang terakhir adalah membangun kerjasama yang optimal dari semua anggota Kombel di SMP Negeri 21 Pontianak. Nah, untuk hasil yang diharapkan, yang pertama menambah nama untuk mengangkat nama siswa SMP. Yang kedua, menjadikan peserta didik aktif dalam kegiatan, menumbuhkan kebiasaan kerjasama dan kreatif peserta didik. Yang terakhir, melatih keterampilan soft skill yang dimiliki peserta didik. Maksudnya adalah di sini bakalan ada yang namanya desain untuk pamflet, ada yang namanya soft skill untuk public speaking. Jadi nanti makanya saya merancang ini dengan kerjasama dari guru TIK dan guru bahasa Indonesia. Yang mana guru TIK untuk mendesain, guru bahasa Indonesia adalah ada yang namanya teks berita atau wawancara atau liputan untuk tugas akhirnya. Nah, di situ kalau saya tujuannya di sini untuk mencari bibit dan mencari kegiatan siswa yang lain, melihat bakat yang dimiliki. Nah, struktur programnya di sini siswa yang dituju adalah kelas 7. Setiap kelas diwajibkan untuk mengirim satu tim. Waktu pelaksanaan 10-13 Desember di lapangan voli SMP Negeri 21. Untuk peserta lain yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan lomba itu akan diberikan tugas berupa laporan dan penggunaan media sosial sebagai promosi. Nah, jadi kena di 3 mapel tersebut. Nah, untuk mapel yang berkontribusi di sini ada PJOK, Bahasa Indonesia, TIK yang awalnya saya rancang. Cuman kemarin dapat sebuah saran, bahasa Inggris juga bisa sebenarnya. Karena text report atau naratif atau apa gitu kan. Ya, text report ya kalau untuk bahasa Inggris. Lalu lanjut. Nah, pernyataan tentang kapasitas sekolah. Jadi kapasitas sekolah kita di sini adalah sumber daya yang dapat digunakan itu aset manusia, yaitu siswa peserta didiknya. Lalu yang kedua adalah peserta Kombel kita. Fisik, berarti fisik melakukan sebuah sarana prasarana. Yang terakhir yaitu suasana lingkungan, yang mana cuaca dan sebagainya. Lanjut, rencana evaluasi. Nah, rencana evaluasi bakalan kita lakukan pengawalan. Jadi kita bimbing mereka dari awal supaya tidak ada miss, ataupun misalnya mereka ada mengalami kendala, ini bakalan kita arahkan, bakalan kita bimbing gimana caranya supaya mereka mendapatkan solusi yang mereka harapkan. Bukan kita yang memberikan solusi. Yang kedua, pemberian saran setiap kondisi yang terjadi. Jadi bukan kita yang memberikan jawabannya, tapi mereka harus dilatih untuk mencari jawabannya sendiri. Sebelum pelaksanaan, setelah pelaksanaan, dan di akhir event. Evaluasi. Para peserta dengan Google Form, panitia secara lisan, form Google Form juga dan refleksi untuk Kombel,
yang terakhir di akhir event. Nah, kemungkinan tantangannya itu kondisi yang bakalan kita nggak hadapin. Jadi kita udah merancang nih kalau misalnya kejadiannya seperti ini, kita sudah tahu apa yang bakalan kita lakukan. Yang pertama pasti keikutsertaan peserta didik itu bakalan hilang. Bukan bakalan hilang sih, minim. Nah, jadi macam mana kita tanggapinnya? Jawabannya ada di sebelah. Lalu kondisi cuaca, kita nggak tahu cuacanya hujan atau panas. Kalau panas kita malah suka, tapi kalau hujan kita nggak bisa melakukan kegiatan tersebut. Yang ketiga, promosi di media sosial. Jarang sekali mereka mau mempromosikan apa yang dilakukan di sekolahnya. Lalu yang keempat, proses pembuatan pamflet. Jadi kebingungan pada saat pembuatan pamflet tersebut. Lalu mewajibkan peserta didik ikut andil baik sebagai peserta, penyelenggara, pembuat laporan kegiatan atau promosi pada media sosial. Pendampingan oleh guru bahasa Indonesia dan TIK untuk tata bahasa dan yang terkait desain yang mudah. Yang ketiga, penundaan kegiatan hingga cuaca kondusif. Berarti itu solusinya. Yang sebelah kiri itu adalah tantangan yang bakalan kita hadapin, pasti kita hadapin. Cuman solusinya sudah kita atasi ini. Jadi cukup sekian untuk presentasi saya mengenai pembelajaran berbasis proyek yang berkontribusi atau berkolaborasi dengan kegiatan kelompok belajar SMP Negeri 21. Mungkin ada saran atau masukan untuk kegiatan saya yang akan saya lakukan. Dipersilahkan. Silakan Bu. Saya mau bertanya Pak, silakan. pembuatan laporannya itu kan ada pendampingan ya Pak. Untuk Indonesia kan membuat seperti teks rekon atau teks berita gitu ya Pak. Ya. Itu struktur teksnya itu mengikuti struktur yang ada di pelajaran bahasa Indonesia atau ada struktur sendiri dari Bapak selaku guru? Oke, jadi dengan adanya kerjasama yang seperti ini di antara 3 mapel, nah kita ini mendesain apa yang bakalan kita mau masukkan di situ. Jadi sama-sama, jadi dari keputusan kita bersama. Jadi misalnya bahasa Indonesia memerlukan untuk hasil akhirnya itu kayak gimana? Itu bahasa Indonesia. Jadi kita bakalan ngasih saran atau apapun yang bakalan kena ke kegiatan tersebut. Jadi kita sama-sama kayak TIK bagaimana desainnya, macam mana cara penilaiannya. Itu dari sisinya dari guru TIK gimana penilaiannya. Sama juga PJOK gimana pembelajarannya kayak gimana. Saya yang nyeting juga disetujui dengan 3 mapel tersebut. Jadi sama-sama. Jadi kalau misalnya ada juga yang bisa melakukan ini, malah saya sarankan malah lebih bagus sih sebenarnya, karena kalau untuk pelajaran IPA juga kita juga ada pola hidup sehat. Kalau di IPA juga itu masuk kayak dalam ekosistem juga, menjaga ekosistem. Kalau misalnya kita hidup bersih dan sebagainya. Kalau pembelajaran IPA juga ada. Jadi kalau misalnya bisa berkolaborasi dengan semua mapel, mungkin kita bakalan bisa membuat sebuah event besar untuk sebuah pembelajaran proses proyek. Jadi tidak mesti hanya asesmen di akhir seperti sebiasanya. Mungkin itu. Oke, terima kasih Pak. Ada lagi? Itu setiap kelas 7 itu satu tim, satu kelas satu tim. Iya, satu kelas satu tim. Satu tim. Jadi 12 orang. Ya. Kalau enggak dia mau gimana? Ini kalau kita bedain cewek cowok, ini bakalan lama. Jadi kalau memang dia mau ikut dengan cewek cowok, ya silakan. Itu bakalan nampak nanti. Gitu. Jadi kalau dia punya keahlian, cewek pun enggak bakalan minder untuk gabung sama cowok. Jadi seperti itu. Jadi kita targetnya memang kelas 7 karena jenjangnya 2 tahun ke depan. Kita jangka panjang. Kalau misalnya dia lakukan pertandingan pada saat kelas 7 mengalami kekalahan, kelas 8-nya kita perbaiki. Jadi nanti kelas 9 mungkin kita bisa panen dengan hasilnya. Seperti itu. Ada latihan nggak ya? Ada latihan pasti. Dari situ kan posisinya kita nih kayak ajang pencarian bakat. Jadi event ajang pencarian bakat. Jadi ada yang audisi. Jadi kalau misalnya ada yang menonjol,
kita tarik ke ekskul bola voli. Saya ikut ya ekskul. Silakan. Silakan kalau ada yang minat. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup Pak, jelas. Oke, terima kasih sudah memberikan waktu kebersamaannya hari ini. Juga waktu istirahat Bapak Ibu yang saya potong. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.